Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana Pagi, kabarnya? Pak. Sehat, Baik, Pak. Pak. Baik semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bapak mau Joshua yang mimpin doa. Ayo nak, pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Joshua. Udah nggak malu-malu lagi ya. Oh iya, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Bentar Bapak akan putarkan. Oke, itu tadi lagu kebangsaan kita ya. Oh iya, Bapak absen dulu ya. Yang pertama itu ada Rizwanda Hugo. Hadir, Pak. Joshua. Joshua ada. Ayo, Pak. Mikael. Hadir, Pak. Ulfa. Hadir, Pak. Eni. Hadir, Pak. Anita. Hadir, Pak. Hadir semua ya. Baguslah. Oke. Oh iya, sebelum kita masuk pelajaran baru, ada yang masih ingat mata pelajaran kita minggu lalu? Coba nak Joshua. Saya, Pak. Apa itu nak? Indahnya keluargaku, Pak. Bagus. Ternyata masih ingat ya. Terima kasih nak Joshua. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran baru ya, yaitu sikap perilaku terpuji.
Bentar ya, Bapak share screen dulu. Udah nampak? Nampak, Pak. Pak. Oke, baik. Nah, pelajaran kita sikap perilaku terpuji. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali kita terapkan sikap perilaku terpuji nih ya. Baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan sama teman-teman sebaya pun sering kita lakukan. Ini adalah lambang negara kita ya, Pancasila. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Coba Ainita. Dasar negara, Pak. Betul sekali ya. Ini murid pintar ini. Oke, dasar negara kita ada 5 ya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana lambangnya adalah bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya adalah benteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, ini ada Bapak ada video bagaimana pengamalan Pancasila, yaitu yang pertama dan yang kedua ya. Bentar Bapak share screen dulu. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama Ibu Peri Kania. Di sini Ibu Peri ingin membagikan rahasia bagaimana cara menjadi anak yang disayang mama, papa, kakak, adik, kakek, dan nenek. Dan juga tidak lupa disayang oleh teman-teman kamu. Mau tahu caranya? Dengarkan Ibu Peri sampai selesai ya. Caranya mudah, yaitu dengan membiasakan mengucapkan kata ajaib. Di dunia ini terdapat 3 kata ajaib yang jika kita gunakan dapat merubah hidup kita loh. 3 kata ajaib tersebut adalah maaf, terima kasih. Kenapa ya 3 kata terima kasih? Kenapa ya 3 kata tersebut dibilang ajaib? Kenapa? Hayo kenapa? Apakah kamu tahu alasannya? Kata yang pertama yaitu kata maaf. Kata maaf diucapkan ketika kita berbuat salah atau menyakiti siapapun. Kamu kesel gak sih kalau ada temanmu yang rusakin barang kamu terus gak minta maaf? Begitu pula yang orang lain rasakan jika kamu berbuat salah atau menyakiti hatinya lalu tidak meminta maaf. Coba, Ibu Peri ingin mendengar kamu mengucapkan kata maaf. Maaf. Mudah kan? Jadi jangan lupa lagi ya ucapkan kata maaf jika kamu berbuat salah. Kata yang kedua yaitu kata tolong. Kata tolong diucapkan setiap kita ingin meminta bantuan. Meminta bantuan tanpa kata tolong di depannya artinya menyuruh. Jadi kalau kamu meminta bantuan mamamu untuk memasangkan sepatumu tanpa mengucapkan kata tolong, berarti kamu sedang menyuruh mamamu. Dan itu tidak sopan. It's a big no-no. Coba sekarang ucapkan kata tolong. Tolong. Pintar. Dipakai ya kata tolong ya setiap kali kamu ingin meminta bantuan. Kata yang ketiga yaitu kata terima kasih. Kata terima kasih ini diucapkan saat ada yang membantumu atau ketika kamu diberi sesuatu. Kata terima kasih dapat membuat orang yang membantu kita merasa senang dan merasa dihargai. Jadinya, suatu saat kamu butuh bantuan lagi, mereka akan senang membantumu. Ayo sekarang ucapkan kata terima kasih, Ibu Peri mau mendengar. Terima kasih. Pintar, bagus, anak hebat. Dipakai ya kata terima kasihnya setiap kali kamu menerima bantuan. Jika kita menggunakan kata ajaib itu dalam kehidupan sehari-hari, semua orang akan sayang sama kita. Jadi, jangan lupakan 3 kata ajaib itu. Baiklah anak-anak, itu tadi ada video singkat ya untuk kita lebih memahami bagaimana penerapan dari Pancasila itu ya. Itu yang pertama dan kedua. Nah tadi kan kita akan masuk lebih bahas lagi ya. Ntar Bapak share screen dulu. Nah kita masuk. Tadi ada kata berterima kasih. Terima kasih ya. Nah itu terima kasih itu ungkapan rasa syukur kita
atas kebaikan yang telah diberikan orang lain untuk kita. Bisa juga atas kebaikan Tuhan, apa yang sudah kita miliki, kita harus berterima kasih. Nah, di sini, jadi kita kepada siapa harus berterima kasih? Yang pertama itu kepada Tuhan atau Allah. Yang kedua, pada terima kasih kepada tumbuhan. Yang ketiga, kepada hewan. Yang keempat, kepada manusia. Lalu Pak, bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih kepada empat ini? Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, yang pertama cara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan pertama mengucap syukur, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, selalu tersenyum, membagikan ilmu yang kita miliki, menjaga kesehatan tubuh. Nah, saya mau tanya nih, siapa di sini yang sudah menjalankan untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ayo siapa? Siapa yang udah pernah? Joshua? Riswanda? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pak. Pernah, Pak. Ayo Riswanda, apa yang sudah dilakukan? Saya, Pak, berterima kasih, Pak, kepada Tuhan, Pak. Karena sudah diberikannya kita berkat sehingga kita mampu menikmati seperti keindahan alam, tumbuhan, dan lain-lainnya, Pak. Bagus sekali ya. Riswanda Hugo sudah berterima kasih, sudah menjalankan pengalaman sila pertama. Selanjutnya, cara kita berterima kasih kepada manusia. Yang pertama itu mengucapkan kata terima kasih sambil tersenyum. Yang kedua, saling memberikan hadiah. Yang ketiga, berbuat baik kepada teman kita. Yang keempat, mendoakan orang lain. Baik itu teman kita lagi sakit atau lagi sedih, kita harus mendoakannya. Nah, Bapak tanya lagi ya. Siapa di sini yang sudah pernah melakukan? Saya, Ayo, Nak, Pak. ini. Ya, Pernah, Pak. yang mana itu Nak yang dilakukan? Waktu itu kan Pak, ada kawanku sakit kan Pak. Terus kalau disakitnya. Terus kami doakan lah Pak, biar dia cepat sembuh Pak, biar dia bisa ikut sekolah lagi Pak. Wih, hebat sekali ya ini nih. Mendoakan temannya yang sedang sakit, bertemannya bisa sekolah lagi bersama-sama dengan temannya. Wah, hebat-hebat ini ya. Selanjutnya, berterima kasih kepada tumbuhan. Yang pertama itu, kita merawat tumbuhan dengan baik. Yang kedua, kita menyiram tumbuhan, memberi pupuk, menempatkan di tempat yang memiliki sinar matahari. Karena apa? Nanti tumbuhan itu bisa mati kalau tidak terkena sinar matahari. Kita juga harus menyemprot, merawat, agar tumbuhan itu bisa hidup dengan suburnya. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, karena itu bisa membuat bencana alam dan menyebabkan lingkungan kita jadi terkena banjir. Yang terakhir itu tidak boleh memetik daun dan bunga sembarangan ya. Tumbuhan itu pun bisa menangis kalau kita petik daunnya. Dia bisa merasakan sakit kalau kita petik dengan sembarangan. Nah, di sini Bapak mau tanya lagi ya. Mikael, pernah melakukannya? Berterima kasih pada tumbuhan? Pernah Pak. Pernah, Pak. Yang mana itu, Nak? Pak, saya karena berterima kasih kan sudah memberikan oksigen, jadi saya siram tumbuhannya, Pak. Iya. Jadi anak-anak di sini sudah menerapkannya dengan baik. Contoh Mikael tadi menyiram bunga, merawatnya. Oke.
Selanjutnya kita berterima kasih kepada hewan. Nah, kita harus menyayangi hewan dan tidak menyiksanya ya. Kita harus memberi dia makan, memberi dia minum, menyediakan kandang yang layak untuk ditempatinya. Kita mengobati jika dia sakit, kita membersihkan kandangnya, menjaga kesehatan dan kebersihan badan dan kandang hewannya. Jadi kita juga harus peduli dengan hewan di lingkungan kita. Jangan suka menyiksa hewan, karena itu perbuatan yang tidak baik dan tidak baik untuk dicontoh. Nah, Bapak mau bertanya lagi ya. Ainita pernah menjalankannya? Pernah, Pak. Yang mana itu, Nak? Membersihkan kandangnya, Pak. Karena bapakku ada ayamnya. Jadi aku disuruh ini nyapu kandang ayamnya, Pak. Ngambil daun-daun dari kandang ayamnya. Wah, hebat sekali. Anita sudah menjalankannya dengan cara membersihkan kandangnya, merawat hewannya. Nah, dengan kita melakukan berterima kasih tadi kepada Tuhan, hewan, tumbuhan, kita sudah menjalankan pengamalan sila pertama dan sila kedua. Nah, tadi masih ada yang ingat apa sih bunyi sila pertama dan kedua itu? Coba Bapak tanya Joshua. Kak Joshua, apa tadi bunyi sila pertama dan sila kedua? Tuhanan yang Maha Esa, Pak. Sama kemanusiaan yang ada dan beradab. Iya. Jadi kita sudah menjalankannya. Kalau kita sudah melakukan, berterima kasih tadi kepada Tuhan, hewan, tumbuhan. Dan itu yang diharapkan untuk kita selalu mengucap syukur, menjaga lingkungan kita, selalu untuk agar kita juga bisa mendapatkan yang baik gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke meminta maaf. Nah, di sini coba siapa di sini pernah minta maaf kepada temannya atau kepada siapa gitu? Saya, Pak. Ya, coba. Saya, Pak. Nak Ugo? Saya kemarin minta maaf, Pak, sama si Putri, Pak. Kemarin saya tidak sengaja, Pak, menjegal kaki si Putri, Pak. Jadi dia jatuh, Pak. Saya langsung minta maaf, Pak. Jadi Nak Ugo ini menjegal kakek Putri. Ugo langsung minta maaf. Ya, bagus. Setiap kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf lah. Iya, Pak. Nah, kita kan merupakan makhluk hidup, makhluk sosial. Kita tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Tentunya kita menjumpai teman-teman kita yang berbeda-beda ya, berbeda karakteristiknya, berbeda orangnya. Tentunya kalau kita berbicara sama teman, kadang kita pasti salah paham ya, mempunyai kesalahan, salah paham antara kita dan teman-teman. Nah, kalau kita sudah salah paham, kita harus meminta maaf. Karena cara yang baik untuk membuat hubungan tetap harmonis adalah dengan minta maaf. Jadi hubungan kita dengan teman kita itu tetap harmonis, tetap terjaga, tidak saling bermusuhan. Jadi Iya, cara Pak kita Joshua meminta itu kemarin. Iya, betul itu Nak ini. Jadi cara Joshua kita nakal itu, Pak. nakal kenapa Joshua? Kemarin dicoret-coret buku, Pak. Jadi gara-gara dia. Nggak ada pula minta maaf itu. Aduh, Joshua kenapa begitu? Kenapa dicoret buku temannya? Oh, gitu, Pak. Nggak boleh ada Aku yang nyoret sebenarnya, Pak. Bukan Joshua. Maaf ya ini. Dia aja nggak pernah bawa buku, Pak, ke sekolah.
Maaf ya ini. Iya. Maaf ya, Jo, salah tuduh. Ya udah nggak apa-apa. Lain kali kalau kita sudah minta maaf, jangan diulangi lagi ya. Percuma aja kalau kita minta Ya, maaf, Pak. kita ulangi lagi, kita minta maaf, sama aja nggak ada artinya. Cukup sekali minta maaf dan tidak diulangi lagi ya. Dengar itu ya, Mikael. Baik, Pak. Oke. Di sini Bapak punya tugas dulu ya. Kerja kelompok ya. Saya bagi aja kelompoknya. 2 kelompok aja ya. Kelompok pertama itu Mikael, Eni. Kelompok kedua Riswanda, Ainita, dan Joshua. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Ini ada soal yang harus dijawab tiap kelompok. Bapak mulai dari sekarang ya. Oh ya, sebelumnya ada yang mau ingin tanyakan? Ayo. Aku, Pak, mau bertanya. Ya, Ainita. Tadi kan Pak berterima kasih kepada tumbuhan, Bapak bilang harus buat tumbuhannya itu terkena sinar matahari. Tapi kan Pak, ada bunga mamaku kena sinar matahari nggak dikasihnya, dipindahkannya ke tempat yang dingin, Pak. Kenapa itu, Pak? Berarti mamaku nggak berterima kasih, Pak, sama tumbuhannya. Bukan kayak gitu. Bukan tidak berterima kasih, nah. Jadi tumbuhan itu tidak harus juga kena matahari, tapi dia harus terkena sinar gitu. Jangan dibuat disimpan di dalam ruangan yang tidak ada udara. Jadi tumbuhan itu tidak bisa hidup. Kalau kita bikin di tempat dingin yang ada udaranya, itu tidak apa-apa, nak. Itu juga sudah mengucapkan rasa terima kasih. Gitu ya, nak. Oh, iya, Pak. Kupikir mamaku tadi nggak berterima kasih, udah aku marahi tadi mamaku, Pak. Kasih ya, Pak. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minta maaf lah kok. Udah kau marahin pula mamamu. Nggak boleh gitu. Iya, minta maaf tadi aku. Iya, 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 kata mamaku kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Jangan diulangi lagi ya. Ayo, ada lagi mau ditanyakan? Sekalian ngerjain ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ayo, anak Mikael. Kenapa kita harus berterima kasih, Pak? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab tiap kelompok. Nanti diskusikan yang kelompoknya aja. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Ya, ada lagi yang lain? It's okay kalau tidak ada. Sudah bisa dijawab ini ya. Langsung aja kita jawab ya. Coba kelompok 1. Mikael tadi ya. Iya, Pak. 1 coba dijawab. Nomor berapa, Pak? 1 aja. Oh, nomor 1 aja. Jadi yang udah kami diskusikan tadi, Pak, sama Joshua juga. Kenapa kita harus berterima kasih? Menurut kami kan, Pak, karena yang orang, gimana bilangnya, Pak? Kenapa kita? Coba saya serahkan. Saya serahkan Pak, aja ini dulu, Pak. kan salah loh, Pak. Kelompoknya kan si Eni. Oh, ini. Ayo Mikael, jawab. Apa tadi kata si ini ya? Intinya kan, Pak, Ya. kenapa kita harus berterima kasih, Pak? Karena orang itu atau sesuatu itu telah memberikan hal yang baik sama kita, Pak. Contohnya seperti Tuhan kan, udah ngasih nafas sama kita. Makanya kita harus berterima kasih. Kalau tumbuhan tadi kan, apa juga memberikan oksigen. Makanya kita harus berterima kasih, Pak. Itu, Pak. Ya, terima kasih Ya, terima kasih ya, Saudara Mikael. Mikael.
Ya, terima kasih sudah mau mempresentasikan hasilnya. Dan jawabannya juga betul ya. Ayo kelompok 2, jawab nomor 2. Siapa ini perwakilan? Ini tayo. Ya, Pak. Coba dijawab nomor 2. Yang saya rasakan ketika saya mengucapkan terima kasih, apa ya, Pak? Senang lah, Pak. Senang, jadi karena dia mau bantu aku, jadi aku bilang lah makasih samanya, Pak. Iya, baik. Terima kasih Nak Ainita. Sudah berani ya mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya dengan percaya diri. Dan jawaban Nak Ainita sudah benar. Ayo, untuk jawaban nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Nanti Bapak kasih hadiah. Aku, Pak. Ayo, Nak Eni. Aku Pak. Aku duluan. Ayo, Nak Eni aja ini. Kenapa kita harus meminta maaf? Karena kita telah berbuat salah sama seseorang itu, Pak. Jadi, seseorang atau sesuatu, Pak. Jadi, karena kita salah, jadi kita harus meminta maaf untuk memperbaiki keadaan di antara seseorang atau sesuatu itu, Pak. Begitu, Pak. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dong buat Nak Eni. Tepuk tangan kalian. Sudah berani mengungkapkan apa yang diketahui. Baik, kita bahas lagi ya. Kenapa kita harus berterima kasih? Karena berterima kasih menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati kebaikan orang lain kepada kita ya. Terus, apa yang kamu rasakan saat atau setelah mengucapkan terima kasih? Tentunya kita akan merasa bahagia, hati tentram, makin erat, persahabatan, karena orang lain merasa dihargai atas kebaikan kita. Kenapa kita harus minta maaf? Karena dengan meminta maaf, hati kita akan merasa lega dan hubungan kita dengan orang lain akan tetap baik. Itu jawaban tadi yang bisa Bapak tambahi dengan jawaban yang sudah dijawab anak-anak tadi. Nah, sebelum Bapak yang simpulkan, adakah mau untuk menyimpulkan apa materi kita hari ini? Nanti Bapak kasih nilai tambahan. Siapa yang mau? Ayo. Saya, Pak, saya. Oh, anak Joshua dulu ya. Ayo. Oke, Pak. Jadi yang saya bisa simpulkan dari pelajaran kita pagi ini kan, Pak. Jadi Pancasila itu secara tidak langsung mengajarkan kita bahwa harus berterima kasih, harus minta maaf, harus mengucapkan kata tolong agar bisa menghargai gitu, Pak. Hasil dari perbuatan orang lain yang telah dilakukan pada kita, Pak. Ataupun seperti tadi tumbuhan ataukah ya seperti itu, Pak, yang bisa saya simpulkan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Tepuk tangan buat Nak Joshua sudah berani untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Iya, jadi kita harus mengamalkan sila Pancasila kita itu ya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus mengamalkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Kita bisa mengucap syukur, merawat tumbuhan, merawat hewan, dan mengucapkan terima kasih kepada sesama kita, manusia, dan orang tua dan teman-teman kita sekalian. Jadi, itu kesimpulan kita hari ini ya. Nah, sebelum kita tutup, Bapak ada tugas untuk setiap orangnya. Tugas ini individu, nanti Bapak kirimkan tugasnya di grup WA kita ya. Baik, Pak. Untuk pengumpulan tugasnya, dikumpul saja di Google Classroom. Paling lama nanti malam
jam 23.59. Oke? Baiklah. Sebelum kita tutup ini, oh iya, materi kita minggu depan, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Jadi sebelum kita masuk, anak-anak sudah membacanya ya. Siapkan banyak pertanyaan untuk Bapak, agar kita lebih paham bagaimana manfaat tumbuhan bagi kita dan kehidupan kita. Baiklah, sebelum kita tutup ini, siapa di sini yang mau memimpin doa? Ayo, siapa yang mau? Saya Pak. Ya, Ugo. Ayo, nah dipimpin. Sebelum kita menutup pelajaran kita teman-teman, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Pak. Anak-anak di rumah jaga kesehatan ya. Jaga jarak supaya kita terhindar dengan virus ini. Oke. Selamat Oke, pagi. Pak. Sampai jumpa minggu depan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dadah, Pak. Iya, iya. Sampai jumpa, Pak.